Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasio keuangan dari perusahaan dari PT Pratama Widya Tbk. Oke. Di sini dari rasio profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas perusahaan itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, penjualan, dan modal sendiri. Tujuannya dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan serta efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Baik, ini penghitungan dari rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin. Itu rumusnya sebagai berikut. Ini sudah tertera di sini dengan hasilnya 42%. Lalu untuk operating profit margin itu hasilnya 26%. Untuk net profit margin itu 26% juga. Lalu untuk ROA itu 15%, ROE-nya 17%, ROS-nya 26%, EPS-nya 100%. Penjelasannya yaitu gross profit margin. Tadi kan menunjukkan 42% hasilnya. Nah, dari total penjualan merupakan laba kotor. Semakin tinggi margin ini, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Lalu operating profit margin tadi menunjukkan 26% dari penjualan menjadi laba operasional setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Ini penting untuk mengukur efisiensi bisnis inti. Lalu net profit margin sebesar 26% dari penjualan berubah menjadi laba bersih. Margin ini menunjukkan efisiensi menyeluruh perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya. Lalu ROA, return on assets, sebesar 15% menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ROE, return on equity, sebesar 17% mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba. Lalu untuk ROS sebesar 26% dari penjualan mencerminkan laba operasional sebelum pajak dan bunga. Rasio ini mengukur efisiensi operasional. Lalu EPS itu menunjukkan laba per lembar saham. Dalam hal ini tercatat 100%, namun dalam praktik seharusnya dihitung terhadap jumlah saham beredar dan dinyatakan dalam nominal rupiah per saham. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan rasio-rasio di atas, perusahaan itu menunjukkan performa yang sehat dengan margin keuntungan yang cukup tinggi. Untuk ROA dan ROE juga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset dan modal. Hal ini mencerminkan manajemen yang efektif dan potensi pertumbuhan keuangan yang stabil. Lalu untuk rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar sebagai kas dan setara kas. Tujuannya itu untuk memprediksi seberapa baik perusahaan membayar utang jangka pendek secara tepat waktu, lalu untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan modal kerja. Nah, berikut ini contoh penghitungannya ya. Untuk current ratio itu hasilnya 508%, quick ratio-nya 504%, cash ratio-nya 75%. Jadi current ratio itu kan menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan seluruh aset lancar. Nah, rasio sebesar 508% itu berarti setiap Rp1 kewajiban lancar itu ditopang oleh Rp5,08 aset lancar. Ini mengindikasikan posisi likuiditas yang sangat kuat. Lalu quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan. Dengan hasil 504%, perusahaan tetap mampu memenuhi utangnya dengan aset lancar lainnya seperti piutang dan kas. Lalu cash ratio itu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas atau setara kas. Rasio 75% itu menunjukkan bahwa kas yang tersedia hanya cukup untuk membayar 75% dari total kewajiban lancar. Meskipun di bawah 100%, kondisi ini masih cukup baik tergantung dari profil arus kas perusahaan. Kesimpulannya dari hasil analisis, perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik. Current dan quick ratio itu menunjukkan perusahaan sangat mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun cash ratio yang sedikit lebih rendah menunjukkan bahwa sebagian besar likuiditas disimpan dalam bentuk selain kas yang masih tergolong aman selama arus kas lancar. Lalu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jadi rasio ini memberikan gambaran apakah perusahaan itu mampu membayar utang-utangnya baik dari modal sendiri maupun dari aset yang dimiliki, serta apakah perusahaan mampu membayar bunga utang dalam beberapa tahun ke depan. Ini penghitungannya ya. Untuk DER itu hasilnya 17%, debit rasionya 14%, times interest earned rasionya 1,486%. DER itu sebesar 17%. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp100 ekuitas yang dimiliki perusahaan hanya terdapat Rp17 utang. Ini berarti struktur modal perusahaan itu lebih banyak berasal dari modal sendiri dibandingkan dari pinjaman. Semakin rendah DER, semakin sehat struktur modal perusahaan karena risiko gagal bayar utang menjadi lebih kecil. Lalu debit rasio itu sebesar 14%. Ini menunjukkan bahwa hanya 14% dari total aset perusahaan yang berasal dari utang. Artinya 86% aset perusahaan itu dibiayai dengan modal sendiri. Ini menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan memiliki tingkat ketergantungan utang yang rendah. Lalu times interest earned ratio ini sebesar 1,486%, berarti laba perusahaan sebelum pajak dan bunga 14,86 kali lipat lebih besar dari beban bunganya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat mampu untuk membayar bunga utangnya. Bahkan jika terjadi penurunan laba sekalipun, ini merupakan indikator solvabilitas yang sangat kuat. Kesimpulannya itu dari ketiga rasio solvabilitas ini, DER, debit ratio, dan times interest earned, ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sangat baik. Perusahaan memiliki tingkat utang yang rendah baik terhadap modal sendiri maupun terhadap aset total, dan juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk membayar bunga utang. Lalu untuk rasio aktivitasnya, ini rasio aktivitas itu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini penting untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola aset dan sumber daya secara efektif. Ini penghitungannya. Account receivable turnover.
hasilnya yaitu 3. Ini rumusnya, net credit sales dibagi dengan rata-rata piutang. Kita bisa lihat sendiri ya rumus-rumusnya di sini. Dan ini untuk hasilnya. Untuk inventory turnover itu 149 kali. Lalu working capital turnover 1, fixed asset turnovernya 1, perputaran aktivanya 1. Nah, berikut penjelasannya. Account receivable turnover, maksudnya piutang perusahaan itu berputar sebanyak 3 kali dalam setahun. Jadi kan hasilnya 3 ya. Ini maksudnya piutang perusahaan ini berputar sebanyak 3 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menagih piutang dan mengubahnya menjadi kas setiap 4 bulan sekali. Dan rasio yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pengelolaan piutang yang lebih efisien. Lalu untuk inventory turnover, perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaan sebanyak 149 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa persediaan cepat terjual dan perputaran sangat tinggi, yang bisa berarti pengelolaan stok yang sangat efisien atau persediaan dengan siklus yang sangat pendek, seperti barang cepat laku. Lalu working capital turnover, rasio sebesar 1 itu menandakan bahwa setiap 1 rupiah modal kerja itu menghasilkan 1 rupiah penjualan. Ini tergolong cukup konservatif dan bisa dioptimalkan. Rasio yang lebih tinggi ini menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Lalu untuk fixed asset turnover, perusahaan menghasilkan 1 rupiah penjualan untuk setiap 1 rupiah investasi dalam aset tetap. Ini menunjukkan efisiensi moderat, namun masih bisa ditingkatkan terutama bila aset tetap bernilai tinggi tetapi kontribusi ke penjualan tidak optimal. Perputaran aktiva, jadi perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 1 rupiah untuk setiap 1 rupiah total aset yang dimilikinya. Rasio ini memberikan gambaran umum tentang efisiensi keseluruhan aset dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi, semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan. Kesimpulannya, rasio-rasio seperti inventory turnover yang sangat tinggi ini menunjukkan efisiensi luar biasa dalam manajemen stok. Lalu rasio lainnya seperti fixed asset dan working capital turnover yang masih berada di angka 1, ini bisa menjadi sinyal untuk evaluasi lebih lanjut terkait optimalisasi aset dan model kerja. Nah, dari penghitungan rasio keuangan ini tadi, perusahaan PT Pratama Widya Tbk ini, perusahaan ini berpotensi menarik untuk investasi, terutama jika kita mencari perusahaan dengan efisiensi operasional tinggi dalam pengelolaan stok. Namun, efisiensi aset secara keseluruhan ini masih perlu ditingkatkan. Jika perusahaan bisa mengoptimalkan penggunaan aset tetap dan modal kerja, maka prospek jangka panjangnya akan semakin baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.